Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum at-ta'lim, tadhakkur at-tadhkir wan naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah para santri Baitul Quran yang berbahagia, kita bisa satu lagi dalam kajian Nahwu kita, kajian Nahwu dan Shorab dalam kitab Muntaha. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang isim fa'il. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan membahas tentang isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul adalah sebuah kata yang bermakna sesuatu yang dikenakan pekerjaan. Jadi isim maf'ul adalah sebuah kata yang maknanya sesuatu yang dikenakan pekerjaan, yang ditimpakan kepadanya pekerjaan tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia pekerjaannya adalah memukul. Nah, dalam yang disebut isim maf'ul adalah yang dikenakan pekerjaan memukul tersebut, yang ditimpakan kepadanya pekerjaan memukul tersebut, ya. Yaitu berarti kalau dalam bahasa Indonesia yang dipukul. Nah, kalau kan kemarin kalau pelaku perbuatannya adalah isim fa'il, dalam hal ini pemukul. Nah, yang dipukul, yang ditimpakan kepada dia tunjuan itu, pukulan itu adalah maf'ulnya. Nah, contohnya dalam bahasa Arab, daraba, telah memukul, maka isim maf'ulnya adalah madrubun, yang dipukul. Begitu. Kata jenis ini juga mengandung makna sifat yang tidak menjadi karakter dari sesuatu yang disifati, sebagaimana isim fa'il. Ingat-ingat, kata jenis ini sama seperti isim fa'il, juga mengandung makna sifat yang tidak menjadi karakter dari sesuatu yang disifati, tidak menjadi karakter tetap. Ya. Contohnya tadi, madrubun, yang dipukul. Misalkan Zaidun madrubun, Zaid itu adalah orang yang dipukul. Nah, di madrub ini atau misalkan contohnya Ja'a Zaidun al-madrubu, Ja'a Zaidun al-madrubu, telah datang Zaid yang dipukul. Nah, sifat al-madrubu yang artinya yang dipukul ini sifat untuk Zaid, tapi sifatnya bukan sifat yang menjadi karakter tetap dari si Z tersebut, ya, bukan karakter tetapnya, dia sifatnya sementara saja, pokoknya tidak tetap. Itu sama seperti isim fa'il. Contoh daripada isim maf'ul adalah yang pertama, maqtulun, orang yang dibunuh. Maktulun, yang dibunuh. Maktulun, wazannya maf'ulun, makanya disebut dengan isim maf'ul. Kemarin isim fa'il wazannya fa'ilun, disebut isim fa'il. Sekarang isim maf'ul wazannya maf'ulun, maka disebut isim maf'ul. Nah, contoh lain misalkan mukramun, nah, mustaqbalun, mu'allafun, musannafun, dan lain sebagainya. Itu contoh daripada isim maf'ul. Masyhurun, masturun, dan lain sebagainya. Nah, kata maktulun, nih contohnya tadi kan contoh yang pertama maktulun nih, atau masturun misalkan. Kata maktulun atau masturun adalah contoh dari isim maf'ul, sebab kata tersebut mengandung makna sesuatu yang dikenai pekerjaan. Contohnya maktulun. Maktulun itu adalah yang dibunuh, menjadi objek pekerjaan tersebut. Pelaku, si subjek ini, pelaku membunuh yang dibunuhnya, objek yang dibunuhnya.
Nah, maktul ini objek yang dibunuhnya, maka dia yang ditimpakan kepadanya pekerjaan tersebut. Ya. Yakni dikenai pekerjaan qatala. Yakni dikenai pekerjaan qatala alias membunuh. Qatala itu pekerjaannya, qatilun itu pelaku pekerjaannya yang membunuh, maktulun yang dibunuh, objek yang dibunuhnya. Demikian juga mukramun. Ia termasuk isim maf'ul karena ia dikenai pekerjaan akroma. Akroma memuliakan, mukramun yang dimuliakan. Yang ditimpakan kepada dia, yang dia menjadi objek dari suatu pekerjaannya. Pekerjaannya di sini akroma memuliakan, mukrimun orang yang memuliakan, mukramun orang yang dimuliakan. Pelaku pemuliaannya adalah mukrimun. Yang menjadi objek pemuliaannya adalah mukramun. Yang dikenakan kepada dia atau menjadi objek dari satu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini akromah, pekerjaan ini memuliakan. Itu. Lalu bagaimana cara kita membentuk fi'il madi sebagaimana membentuk isim fa'il daripada fi'il madi, ada juga membentuk isim maf'ul daripada fi'il madi. Dan bagaimana caranya? Cara membentuk isim maf'ul dari fi'il madi terbagi juga sama sebagaimana isim fa'il. Kemarin ada cara membentuk isim fa'il dari fi'il madi yang 3 huruf, ada yang lebih dari 3 huruf. Begitu juga dengan isim maf'ul. Ada cara membentuk isim maf'ul dengan dari fi'il madi yang 3 huruf, ada yang lebih dari 3 huruf. Nah, sekarang kita bahas dulu yang 3 huruf. Ya, pembentukan isim maf'ul dari fi'il madi yang 3 huruf. Jika fi'il madi hurufnya berjumlah 3, qatala, daraba, ya, qara'a dan lain sebagainya, hurufnya 3 semua tuh. Maka isim maf'ul dibentuk dengan cara menganalogikan. Apa menganalogikan? Menyamakan, ya. Fi'il madi ke wazan maf'ulun. Nah, sama seperti kemarin isim fa'il, fi'il madinya dianalogikan kepada fa'ilun. Kalau sekarang isim maf'ul, fi'il madinya 3 huruf itu dianalogikan kepada wazan maf'ulun. Ya, contohnya qara'a makru'un, qatala maktulun, daraba madrubun. Ya, maf'ulun madrubun, maf'ulun maktulun, maf'ulun makru'un, maf'ulun marsumun dan lain sebagainya. Lalu ada catatannya. Itu saja sebenarnya cara intinya adalah tadi mengubah fi'il madi yang 3 huruf itu kepada wazan maf'ulun. Apapun bentuk fi'il madinya selama dia 3 huruf, ubah kepada bentuk maf'ulun. Ya. Nah, tapi ada catatan-catatannya juga. Sebagaimana kemarin isim fa'il punya catatan-catatannya tersendiri, isim maf'ul juga dalam metode pembentukannya ini ada catatan-catatannya. Ya, habis menganalogikan kepada isim maf'ul, kepada wazan maf'ulun dari fi'il madi itu, ada catatan-catatannya yang sebagai warning agar tidak salah menganalogikan. Catatan yang pertama, jika fi'il madi berupa mu'tal ajwab, ya, mu'tal ajwab ingat-ingat seperti kemarin qala, ya, mu'tal ajwab adalah huruf fi'il yang huruf tengahnya, ya, huruf tengahnya apa berarti? Ainul fi'li. Ainul fi'linya itu adalah huruf illat. Mu'tal adalah fi'il yang berhuruf illat. Ajwab artinya bolong alias di tengah-tengah, maka yang tengah-tengahnya itu huruf illat. Apa tengah-tengahnya? Fa'ala, maka tengah-tengahnya ain adalah alias ainul fi'li. Ya. Itu huruf illat. Maka pada pembentukan isim maf'ul harus huruf illat itu harus dikembalikan ke huruf asalnya. Karena huruf illat itu ada huruf asalnya. Apa huruf asal dari huruf illat tersebut? Setelah kita mengalihkan kepada huruf asalnya, ada 3 aksi yang harus dilakukan. Pertama, ubah dulu ke wazan maf'ulun.
Kedua, buang huruf wawu pada wazan maf'ulun. Ketiga, tukar harokat pada huruf ilat dengan harokat huruf sebelumnya. Itu step-stepnya. Saya ingatkan kembali. Pertama, setelah kita mengubah huruf ilat itu kepada huruf asalnya, apa huruf asalnya? Maka setelah ketemu huruf asalnya, yang langkah pertama adalah kita ubah kepada wazan maf'ulun. Lalu buang huruf wawu pada wazan maf'ulunnya. Huruf wawu pada wazan maf'ulunnya kita buang, ya. Dan yang terakhir, tukar harokat pada huruf ilat dengan harokat huruf sebelumnya. Masih kurang jelas, pasti masih kurang jelas. Ya. Cuman ada contohnya. Apa contohnya? Contoh, misalkan kita akan membentuk isim maf'ul dari fi'il madhi yang 3 huruf berupa qala. Katanya qala, qaf, alif dan lam. Qala. Nah, qala ini kalau dilihat ternyata dia adalah mu'tal ajwab. Ya. Fi'il madhi yang huruf tengahnya ainul fi'linya adalah huruf illat. Qaf, alif dan lam. Nah, alif itu kan huruf illat. Maka bagaimana cara kita mengubahnya? Qala, ya, qaf, alif dan lam. Perlakuan pertama sebelum diubah ke isim maf'ul adalah mengembalikan huruf illat pada kata qala ke bentuk asalnya. Huruf illatnya mana? Yang alif tadi kita ganti dulu ke huruf asalnya. Apa asal dari huruf tersebut? Bagaimana kita bisa tahu huruf asal itu dari apa? Ya, alif itu asalnya apa? Tidak lain tidak bukan, caranya adalah dengan lagi-lagi membuka kamus, ya, merujuk kepada kamus. Nanti kalian merujuk kepada kamus, kalian akan dapatkan informasi atau petunjuk bahwa huruf alif pada kata qala berasal dari huruf wawu. Jadi asalnya adalah wawu. Aslinya qala itu qawala, bukan qala, ya, qawala. Qaf, wawu dan lam. Nah, dirubah menjadi wawunya menjadi alif. Qala. Tadinya qawala menjadi qala. Nah, kalau mau merubah qala menjadi isim maf'ul, kita harus ubah ke bentuk asalnya. Kita balikan berarti alifnya itu kepada wawu lagi, menjadi qawala. 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 Pertama jadi qawala. Habis menjadi qawala, habis kita ubah huruf ilatnya kepada huruf asalnya, ya, dalam hal ini wawu. Lalu kita lakukan langkah-langkah yang diperintahkan tadi. Apa langkah pertama? Yang pertama adalah mengubah wazannya dari qawala itu menjadi wazan maf'ulun. Jadinya apa? Maqwulun. Maqwulun. Wawunya ada 2 tuh. Maf'ulun, maqwulun. Maf'ulun, mim, fa, ain, waw dan lam menjadi kalau qawala dianalogikan kepada atau disamakan kepada maf'ulun menjadi maqwulun. Mim, qaf, waw dan lam. Maqwulun. Ya. Habis jadi maqwulun diapain lagi? Habis kita ubah menjadi wazan maf'ulun. Nah, maqwulun pertama, step yang kedua adalah wawu pada wazan maf'ulun itu, wawunya yang pada wazan maf'ulun. Berarti kalau maqwulun wawu yang terakhir sebelum huruf terakhir, ya. Maqwulun karena wawunya ada 2, wawu yang kedua itu atau yang terakhir itu dihapuskan. Nah, step yang kedua, menghapuskan huruf wawu pada wazan maf'ulun. Maqwulun, wawu maf'ulun, wawunya adalah wawu yang terakhir. Karena wawu yang pertama adalah huruf aslinya. Jadi setelah dihapus menjadinya maqulun. Nah, ada maqwulun. Ya, maqwulun. Belum jadi maqulun, tapi masih maqwulun. Ya. Maqwulun. Nah, setelah menjadi maqwulun, kita lakukan step yang ketiga. Apa step yang ketiga? Tuker harokat pada huruf illat dengan harokat huruf sebelumnya. Kan tadi jadinya maqwulun.
Makwulun. Huruf ilatnya yang mana? Tadi tuh yang alif berubah jadi wawu. Makwulun. Nah, kita tuker harokatnya dia kepada harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya apa ya? Kan makwulun. Ya, makwulun. Harokat sebelumnya mak berarti sukun tuh ya. Mak sukun. Kita rubah sukun itu, kita pindahkan ke tempatnya wawu. Nah, harokatnya wawu kita pindahkan ke tempatnya qaf yang disukunin itu. Itu maknanya mengubah atau menukar, bukan mengubah, menukar harokat pada huruf ilat dengan harokat huruf sebelumnya. Ya. Makwulun diubah huruf ilat harokatnya, yang mana dalam hal ini dhammah, kita ubah ke belakang. Apa? Huruf qaf. Yang tadinya qaf itu hurufnya sukun menjadi dhammah. Nah, yang harokat huruf qaf kita taruh di tempatnya wawu. Nah, jadi hasilnya adalah makulun. Mim, qaf, wawu dan lam juga, tapi harokatnya jadi makulun. Fathah untuk mim, dhammah untuk qaf, sukun untuk wawu, dan dhammatain untuk lam. Ya. Itu ya, maka jadilah dengan demikian isim maf'ul dari kata qala jadinya maqulun. Qala isim maf'ulnya maqulun. Ya. Nah, ketentuan itu berlaku jika huruf asal dari huruf ilat adalah wawu. Itu kalau huruf asal dari huruf ilatnya adalah wawu. Jika huruf asalnya ya, bukan wawu. Tadi kan alif itu aslinya wawu. Qala aslinya qawala. Nah, kalau sekarang yang bukan wawu tapi ya. Maka pada langkah kalau yang huruf ilatnya itu aslinya adalah ya, maka pada langkah ketiga sebelum dilakukan pertukaran harokat dhammah harus ditukar dulu menjadi kasrah. Sebelum dilakukan pertukaran harokat dhammah harus ditukar dulu menjadi kasrah. Contohnya apa ya? Contohnya kata ba'a. Ya, menjual. Ba'a, menjual. Ya, kita ba'a tuh ya, ba'a itu ba, alif dan ain itu adalah mu'tal ajwab. Karena huruf tengahnya alias ainul fi'linya adalah alif, yang mana itu huruf ilat. Nah, huruf ilatnya ini yang mana alif, kita ubah dulu ke huruf asalnya. Apa huruf asalnya? Huruf asalnya ya. Ya, jadi baya'a. Jadi baya'a, aslinya baya'a. Ba'a itu aslinya baya'a. Lalu kita lakukan step-step yang 3 itu. Pertama, ubah wazannya menjadi maf'ulun. Jadinya apa? Wazan baya'a menjadi maf'ulun mabyu'un. Jadi mabyu'un, maf'ulun mabyu'un. Lalu langkah kedua, kita buang huruf wawu pada wazan maf'ulunnya. Jadi apa? Wawunya kita buang jadi mabyu'un. Wawunya kan dihapus, wawu yang terakhir tuh. Mabyu'un. Aslinya gitu. Kita ubah wawunya menjadi mabyu'un dicepetin. Tadi kan mabyu'un ada wawunya tuh, wawu disukunkan. Yang matnya itu kan wawu. Mabyu'un. Lalu wawunya kita hapus menjadi mabyu'un. Cepetin. Lalu langkah yang ketiganya, menjadi mabi'un. Kenapa? Karena harokat dhammah harus ditukar dulu menjadi kasroh sebelum dilakukan pertukaran. Mana harokat dhammahnya? Tadi kan mabyu'un. Dhammahnya itu ya tadi. Mabyu'un, yu. Nah, yu itu kan dhammah. Kita ubah dulu menjadi kasroh. Ya. Jadinya mabyu'un. Nah, udah jadi mabi'un, baru kita tukar harokatnya, harokat huruf ilatnya kepada harokat sebelumnya. Kita tukar balik tuh, kita oper. Yang kasroh punya ya, mabi'un itu menjadi punya ba, jadi mabi'un gitu. Dan harokatnya ba yang mana itu adalah sukun, kita tukar kepada tempatnya ya. Alhasil jadinya adalah mabi'un gitu. Itu barangkali sekian untuk pelajaran kali ini. Jangan banyak-banyak dulu supaya tidak terlalu pusing. Juga karena kesalahan teknis harus pakai suara. Insyaallah
barangkali di esok hari Ustadz jelaskan kembali sekilas tentang pelajaran ini. Ya. Jangan lupa tugasnya seperti biasa, durasi 30 menit untuk menjelaskan kembali hal ini. Ya, apa yang Ustadz jelaskan. Ente catat dulu baik-baik apa yang Anda jelaskan. Nanti bacakan saja dalam video tersebut yang berdurasi 3 menit, kirimkan ke grup tugas Nahwu. Ya, barangkali sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.